Hello Gadget Lovers, selamat datang di Gadget Fly. Kalian akan banyak mendapatkan informasi seputar gadget di channel ini. Ini merupakan video pertama dari Gadget Fly. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat pemberitahuan video kami selanjutnya. Oke, ini merupakan video pertama dari kami. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu. Mungkin kalian udah biasa ngelihat video review atau unboxing gadget-gadget terbaru. Di Gadget Fly ini kita akan berbeda karena di sini akan lebih banyak membahas mengenai gadget second atau bekas. Mulai dari kita memilih gadgetnya, kita ngecek fisik gadgetnya, dan yang paling penting itu adalah kita cari rekomendasi harga terbaik dari gadget tersebut. Kenapa harus gadget second? Nah, jawabannya karena ada banyak sebelumnya itu gadget-gadget atau bahkan kelasnya itu di kelas flagship. Harganya lumayan tinggi atau bisa dibilang sangat tinggi. Dan sekarang udah tidak ada lagi unit barunya. Bukan berarti gadget tersebut udah tidak layak lagi untuk dipakai. Jadi tujuan dari Gadget Fly di sini adalah kita akan membantu teman-teman untuk mendapatkan gadget-gadget flagship dengan harga yang lebih ekonomis. Kali ini kami akan membahas mengenai Vivo X70 Pro yang merupakan smartphone flagship di zamannya. Ya, ini adalah spesifikasi dari Vivo X70 Pro di mana udah disupport dengan RAM 12GB plus 4GB dengan memori UFS 3.1 256GB. Dia juga udah disupport dengan CPU MediaTek Dimensity 1200 dengan layar 2K AMOLED refresh rate 120Hz. Untuk kekurangannya sejauh ini cuma ada di speaker yang cuman mono. Oke, ini adalah tampilan dari X70 Pro-nya. Kita unboxing dulu ya. Ini unit X70 Pro-nya yang kita dapat. Kita singkirin dulu untuk lihat isi dari box-nya. Wow. Di sini kita dapat aksesoris lengkap. Wah, ini masih baru ya. Bisa kita lihat di sini. Untuk aksesorisnya. Oh ya, untuk teman-teman, ketika kita membeli handphone second atau handphone bekas, yang kita perlu perhatikan adalah aksesorisnya. Sorry. Aksesorisnya itu original atau enggak. Khusus untuk Vivo, dari chargernya kita bisa lihat dia original atau enggak itu di sini. Ini oke, maaf. Ya, nih. Di sini tertulis Made in Indonesia. Jadi ini merupakan adaptor charger yang original dari Vivo ya. Itu yang paling penting karena ini yang mempengaruhi nanti sama ketahanan baterai kita ke depannya. Surat-surat udah lengkap. Oke. Nah, sekarang untuk yang paling penting selain kondisi fisik, pertama kali kita cek itu adalah kecocokan antara IMEI unit dan IMEI yang ada di dus handphone yang kita beli. Cara ngeceknya kita cukup tekan bintang pagar 06 pagar. Di sini akan tampil IMEI-nya, lalu kita cocokkan sama IMEI yang ada di dus. Nah, ini sebenarnya penting karena ada beberapa seller yang ya kurang bertanggung jawab. Itu takutnya handphone curian atau gimana. Kalau udah sesuai seperti ini, ya ini biasanya itu aman. Kalau teman-teman ingin melakukan pengecekan terhadap kesehatan baterai dari unit second, untuk Android sendiri agak berbeda dibandingkan iOS. Karena di iOS kita bisa langsung ke menu setting, sedangkan di Android kita memerlukan aplikasi pihak ketiga yaitu ECU Battery. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi ECU Battery. Cara menggunakan aplikasi ini cukup gampang sih. Jadi kalian install dulu, baterainya dibiarkan kosong, terus kalian cas. Nanti ketika indikator di bagian atas sini udah 100%, di sini akan kelihatan kapasitas real baterainya. Itu cukup gampang. Cuman perlu tunggu dia sampai kosong, terus kita cas sampai penuh, kita lihat indikatornya. Di sini kita akan melakukan pengecekan fungsi untuk unit second ini. Kita di sini menggunakan aplikasi pihak ketiga yang namanya DevCheck. Di DevCheck ini kita bisa melakukan pengecekan dari status hardware dan kita bisa melakukan tes fungsi di sini. Di sini, oh ini sebelumnya kita udah melakukan pengetesan. Pertama kita bisa ngecek lampu senter ini berarti flashlightnya di sini udah nyala. Berarti
kondisi normal. Getaran, apakah dari handphonenya bisa dirasakan ada getaran? Ya kalau ada kita bekerja ya. Untuk tombol, di sini kita pencet tombolnya, ngerespon semua, berarti bagus. Untuk multitouch, kini kita bisa lihat, ya ada beberapa yang LCD kalau bermasalah atau udah pernah diganti itu multitouch-nya akan berubah. Di sini kita bisa lihat 4, 2, 10 bisa terima 10 multitouch. Berarti ini layar original. Selanjutnya tampilan. Nah, tampilan ini akan berubah nih kalau kita pencet. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk layar AMOLED itu beresiko yang namanya shadow. Di sini kita bisa lihat untuk putih apakah ada bercak-bercak, shadow atau panel yang bocor, warna merah apakah dia normal semua warna merahnya, hijau, biru dan seterusnya. Apakah ada yang aneh? Kita jawabnya tentu saja tidak. Berarti nggak ada masalah. Dan selanjutnya kita bisa ngecek semuanya di aplikasi ini. Setelah kita melakukan cek fisik, cek baterai, terus tadi tes fungsi segala macam, sekarang kita tes untuk performanya. Apakah unit second ini ada kendala di performa? Mari kita cek. Pertama, kita cek untuk AnTuTu benchmark. Wow, skornya ada di angka 756.000. Untuk benchmark di 3D Mark-nya kita bisa lihat di sini Wildlife di angka 4297, Slingshot udah max out. Terakhir kita cek untuk benchmark GPU-nya. Skornya ada di 1.200.000. Lumayan bagus untuk handphone, ya bisa dibilang kita pakai dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun ke depan juga ini masih oke. Karena dari Vivo akan ada update ya. Itu enaknya kalau kita beli unit yang udah jelas. Nah, itu juga bagian dari pertimbangan sih. Ketika kita memilih brand atau smartphone second atau gadget second, kita pastikan dulu unit yang kita beli akan mendapatkan update atau tidak. Karena update itu penting untuk kelangsungan dari penggunaan aplikasi-aplikasi. Oke, selanjutnya kita melakukan tes gaming. Di sini kita bisa cek di settingan frame rate. Oke, maaf. Frame rate super dengan grafis ultra. Kita coba main. Coba aja main sebentar. Oke. Oh, sepertinya untuk spek dengan settingan rata kanan ini nggak jadi masalah ya, atau bahkan bukan masalah untuk Vivo X70 Pro. Oke, jeber. Oke. Iya. Nah, ini adalah hasil pengetesan dari performa Vivo X70 Pro di game Mobile Legends. Untuk FPS-nya bisa dibilang sangat stabil, tidak ada lonjakan atau drop FPS. Di sini kita dapatkan rata-rata FPS-nya di 58.1. Untuk handphone second ini bisa dibilang masih sangat oke digunakan ya untuk Vivo X70 Pro-nya. Oke, berikutnya game PUBG Mobile. Kita di sini bisa lihat untuk settingan grafik di sini. Oke, untuk PUBG Mobile sendiri bisa sampai HDR Ultra. Dan kayak gini, kita cek ya. Mainnya untuk HDR Ultra kayaknya bukan jadi masalah ya untuk Vivo X70 Pro ini. Bisa dijalankan dengan sangat normal. Seperti ini. Bisa dibilang lag-nya nggak ada ya, ini bisa dilihat di gameplaynya. Dan ini hasil tes untuk performa dari X70 Pro di game PUBG Mobile dengan settingan HDR Ultra. Di sini kita dapatkan FPS rata-rata di 35 FPS. Dan itu bisa dibilang cukup oke lah ya. Di sini kita bisa lihat ya untuk perbandingan harganya di Vivo X70 Pro dibandingkan dengan beberapa produk baru yang ada saat video ini dibuat. Kita bisa perhatikan untuk selisih harga dan selisih performanya. Di sini kita bisa lihat X70 Pro ini memang
bisa dibilang sangat worth it ya sekarang. Oke, setelah kalian lihat hasil review tadi, atau setelah kita cek performa dari Vivo X70 Pro ini, kita bisa simpulkan kalau memang unit X70 Pro ini memang masih sangat layak sih kita gunakan untuk kedepannya. Dari segi desain, performa nggak kalah jauh. Bahkan bisa dibilang di range harganya yang sekarang, Vivo X70 Pro masih jauh sangat worth it dibandingin unit-unit baru yang ada sekarang. Itu saja pembahasan dari kami di video kali ini mengenai Vivo X70 Pro. Menurut kalian, kita akan bahas smartphone apa lagi ke depannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan video kami selanjutnya. Like bagi yang suka dengan video kali ini, dislike bagi yang nggak suka. See you next video.